Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya Ahmad Daniel dari Ahmad Daniel Channel. Sekarang saya berada di rumah family. Sekarang saya mau menjajal kebetulan ada ponakan yang punya sepeda listrik, hadiah dari orang tuanya. Mana dia barangnya? Wah, lagi dimainin yang jauh itu. Nah, itu dia tuh, dimainin putra saya. Jadi sepeda ini mereknya Dayu ya, DYU. Nanti kita akan coba mainkan, dimana rasanya dimainkan oleh orang dewasa, karena kalau dimainkan oleh anak-anak sudah ditayangkan di konten putra saya, Hunan Channel. Oke deh, saya review dulu ya. Stay tune. Ini dia, saya sudah mau menjajal sepedanya, tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu ya. Apa nih mereknya dari sepeda ini? Jadi dia mereknya adalah pakai DYU, dimana ini kelihatannya menggunakan motor listrik yang menggunakan baterai. Jadi ini sepeda listrik pada umumnya ya, bukan sepeda listrik gabungan yang menggunakan dua buah kekuatan, motor listrik dan kayuhan dari kaki. Oke, kita lihat satu-satu ya apa yang ada di sepeda ini. Pertama-tama yang kita lihat adalah bagian kemudinya ya. Ini dia bagian kemudinya, cukup baik ya tampilannya. Pertama kita lihat kemudinya standar, biasa saja ya, bar biasa saja. Di sini ada tuas gas. Jadi kalau kita gas ini akan maju tuh, bisa maju kan. Wow, ini indikator baterai. Terus ini tempat pelipatan dari tiangnya. Jika mau dilipat, kita bisa melakukan pelipatan. Dan ini ada bel. Jadi tidak ada bel elektrik, tapi ini bel pentung seperti biasa. Dan di sini adalah lampunya. Oke, kalau kita nyalakan, lampunya nyala. Coba kita lihat kualitas lampunya. Di mana lampunya? Ini dia, lampunya cukup terang ya. Tuh, tangan saya juga jadi silau. Ini lampunya, pakai lampu LED. Nah itu di bagian atasnya ya, itu ada setelah lampu kita lihat ada tuas rem. Di mana tuas rem ini hanya tersambung ke rem belakang. Ini dia. Di rem belakangnya kita lihat menggunakan teknologi apa? Oh, ternyata menggunakan disc brake. Tapi tidak menggunakan hidrolik, tapi menggunakan tenaga tarikan dari. Jadi kampas remnya dijepit dengan kampas remnya digerakkan oleh tarikan kabel, bukan hidrolik. Terus kita perhatikan lagi di sini ada semacam motor listriknya ya di tengah-tengah sini. Saya nggak dapat data kira-kira motor listriknya kekuatan berapa. Nanti kita tanya kalau mungkin. Terus di atasnya ada spakbornya lumayan panjang. Ini bannya diameter kira-kira, kalau peleknya satu kali tangan saya nih, satu jengkal. Bannya cukup kecil tapi empuk juga ya. Mudah-mudahan kuat menahan beban. Nah, ini tempat casnya ya, lubang casnya. Dan bagian yang terbesar tentu baterainya ya, dan ada ininya, ada mereknya di situ, DYU. Oke, apalagi ya? Di sini ada kabel, lalu di sini kelihatannya ada tempat pengikat untuk bukan pengikat, ada tuas untuk melepaskan tiang stang agar bisa dilipat. Jadi ini kalau kita lihat dari jauh, berarti tiangnya bisa dilipat, tidak terlalu tinggi untuk disimpan di dalam mobil misalkan seperti itu. Dan cara memasangnya kembali, kita kembalikan ke posisinya, lalu dorong, tep, dah, dia auto. Tadi ini terlepas handphonenya. Oke, sekarang kita pengen tahu kalau pengeremannya dilakukan, lampu belakangnya akan nyala atau enggak ya. Coba Kak, tolong direm. Oh, terang juga ya. Coba kita lihat. Coba lagi. Oke, ini remnya lagi. Tapi kalau dinyalakan lampunya? Ini nggak nyala. Kalau nyalakan lampunya, maka lampunya akan nyala. Tapi saat pengereman dilakukan, lampunya akan kedip-kedip.
Terus kembangnya standar ya, tidak menggunakan kembang cacing tapi kembang biasa. Sama ada standarnya, standar mini, tapi kelihatannya cukup kuat. Oke, kelihatannya begitu aja dari sepedanya, tidak ada yang terlewat lagi. Oh ya, ini footstepnya keker juga ya. Terus bahannya dari besi yang cukup enteng. Coba saya mau angkat dulu. Berat ya. Tapi tentu beratnya karena faktor baterainya. Sekarang saya mau jajal apakah kekuatan dari sepeda ini bisa mengimbangi dari berat badan saya. Menurut teknisnya ini sepeda bisa 120 kg daya angkutnya. Tapi kita lihat ya. Di dekat sini ada tanjakan, apakah dia sanggup naik tanjakan. Oke, saya mau naik dulu ya. Oke, ini dia posisi saya sedang berdiri tanpa tanpa saya pegangin sepedanya, maka terlihat tinggi stangnya adalah setinggi pinggang saya. Dan kalau saya duduk berarti begini ya, nggak terlalu pendek juga, cukup oke untuk dinaikin saya. Dan kalau posisi dari sampingnya, nih kira-kira begini, tidak terlalu bungkuk. Ini kelihatan tidak bisa di-adjust tingginya, tidak bisa diturunkan atau tidak bisa dinaikkan. Ya, posisinya cukup baik. Dan sekarang saya mau berangkat ke sana. Di situ ada tanjakan, apakah nih sepedanya kuat atau enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ya. Bismillah. Wah, remnya cakep, remnya bakem. Tadi kesan saya pas naik adalah dia performanya agak menurun, tapi tidak ada sensasi dia seperti nggak kuat atau sampai malah terlihat mau berhenti dan mundur. Nah, itu saya nggak rasakan. Jadi saya masih yakin dia bisa nanjak gitu. Saya coba sekali lagi dengan tidak mengambil ancang-ancang, apakah sepedanya bisa melakukan dorongan ke depan kalau tidak ambil ancang-ancang. Oke, saya mulai lagi ya. Ini saya pelan-pelan aja ke sini. Ya, aku yang lemparin. Jadi gini kesan saya tadi, yang tanjakan pertama saya ambil ancang-ancang, ternyata kuat. Rasanya tidak ada keraguan kalau saat yang pertama tadi dia tetap bisa nanjak. Tapi yang kedua saya sengaja ambil pelan, lalu malah saya agak pelan, makin pelan, saya agak berhenti. Begitu mulai tanjakan, saya rasakan tenaganya melemah. Saya coba langsung gas dengan full, ternyata nggak ada tenaga. Jadi memang motor listriknya kekuatannya mungkin tidak kuat untuk tanjakan yang cukup curam dan harus mengambil ancang-ancang gitu. Tapi mungkin ini diatur kekuatan motornya dan baterainya agar dia katanya punya kekuatan 30 km jarak jangkauan, sehingga power dari motor listriknya tidak terlalu besar agar hemat tapi secara trade off-nya, konsekuensinya kekuatan motor tidak terlalu besar, apalagi untuk menanjak. Oke. Apalagi ya yang menarik dari sini? Apa nih? Ini apa, Kak? Jadi ini kalau ceritanya ini jalan lurus. Nah, ini gimana nih mau ceritanya? Digas nih, seret, mau abis itu ditahan, dipencet ini, ntar speednya ngelok di situ. Jadi abis itu kita lepas gasnya, udah. Ya. Apa dia jalan terus? Namanya ini cruise control. Jadi kalau di mobil namanya cruise control, kita ingin menguji kecepatannya. Tombolnya di situ. Kalau ini tombol ini power biasa ya. Nah, ini tombol power. Tadi terlewat untuk dijelaskan tombol power kalau misalkan tidak menggunakan kalau tidak di power on, maka tidak akan nyala. Nih saya gas nih, nggak maju kan?
Tapi begitu saya on kan, lampu indikatornya sudah hidup, baru bisa saya maju. Wow. Wow. Oke deh, gitu aja kali ya. Kesan saya, ini sepeda menarik, tapi saya juga mau ngomong dulu sama yang punya. Sekarang saya berada di sini sama yang punya, yaitu Mas Aban. Ini dia, perkenalkan Mas Aban. Halo Ban, apa kabar? Baik. Ya, makasih ya pinjaman sepedanya. Sepeda si DYU ini. Gimana? Udah punya berapa lama nih ya Ban belinya? Mungkin baru setengah bulan. Baru setengah bulan. Kesannya gimana? Asik gak? Asik. Asik. Enak. Jadi dipakai udah kemana aja nih? Udah Keliling doang sih sama ke jalan raya. ke jalan raya. Nah terus apakah nih sepeda ini termasuk ke boros atau awet baterainya? Lumayan awet, 30 km itu lumayan 30. jauh. Oke. Jadi misalkan nih hari ini pagi ini penuh, lalu sampai sore nggak perlu dicas lagi? Bisa. Bisa begitu ya? Bisa. Paling jauh pernah ke Taman Mini nggak? Ke Taman Mini? Belum. Belum ya? Jadi belum berani jauh-jauh ya? Belum. Karena nggak diizinkan juga sama abinya ya? Oke deh, nggak apa-apa. Kejauhan nggak apa-apa. Terus apa ya? Sini saya perhatikan tidak ada tidak ada rem depan. Jadi kelihatannya tadi saya bertanya ini adalah opsional, harus masuk ke upgrade paket. Dan satu lagi katanya ada boncengan tengah yang bisa kita masukkan jika bisa kita purchase atau belanja nanti kalau kita punya budget lagi. Oke, kalau gitu saya cukupkan konten ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau beli. Ini kira-kira harganya berapa nih? 5 juta. 5 juta. Oke, teman-teman, ini ancer-ancer dari Mas Abannya 5 juta. Nanti bisa rekan-rekan cek sendiri di tokonya. Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tetap sehat, tetap berolahraga, dan tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.